Ternyata setelah berpisah dengan Jinwoo, Wu Jinchul berjalan dengan langkah lesu sambil memikirkan kesalahan yang telah ia lakukan, dan merasa kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang dicari. Tiba-tiba, suara misterius menghampiri Wu Jinchul. Ia mengatakan akan membuka semua ingatan yang tersegel dan mengungkapkan semua kejadian di masa lalunya. Perlahan-lahan ingatan Wu Jinchul mulai kembali. Kejadian itu menyebabkan rasa sakit. Ingatan tersebut menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Mengungkapkan kembali dunia para hunter yang terlupakan termasuk monster dan para monarch. Proses transfer ingatan tersebut menyebabkan Wu Jinchul merasakan nyeri yang sangat hebat seiring ingatan tentang dunia sebelumnya masuk ke dalam kepalanya. Kemudian Wu Jinchul menanyakan tentang perginya Jinwoo untuk melawan para monarch sendirian saja dan tanpa bantuan siapapun. Dengan santai Jinwoo mengatakan bahwa itu benar dan menjelaskan bahwa ingatan monarch tidak terpengaruh oleh aliran waktu. Kecuali tubuh Jinwoo yang tidak bisa menua lagi, jadi ia terus mengubah bentuk tubuhnya dari waktu ke waktu. Wu Jinchul kemudian mengajak Jinwoo untuk menjadi polisi saja, mengingat Jinwoo belum menentukan arah masa depannya. Namun, Jinwoo meminta waktu untuk mempertimbangkan hal tersebut, karena saat ini ia ingin menikmati kehidupannya dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, seorang turis dilanda ketakutan dan berusaha menghubungi hotline gawat darurat untuk melaporkan fenomena aneh di langit yang seolah-olah akan pecah. Di rumah, Jinwoo dan Igris tengah mengerjakan tugas sekolah bersamaan sambil memakan cemilan. Kemudian Jinwoo merasakan sesuatu yang tidak biasa dan Igris juga memperhatikan hal serupa. Jinwoo kemudian bertemu dengan utusan rulers yaitu Envoy of the Rulers untuk mendiskusikan munculnya raksasa pemakan batu yang dikenal sebagai Titan. Envoy menjelaskan bahwa penggunaan item Cup of Reincarnation lah yang memicu perubahan dunia. Lalu bumi menjadi target utama oleh para Titan. Mendengar hal itu membuat Jinwoo merasa bertanggung jawab atas penggunaan item tersebut dan memutuskan untuk melawan mereka seorang diri saja. Di Amerika bagian barat, masyarakat dan ilmuwan masih terkejut dengan fenomena langit aneh tersebut. Mereka menyegel area itu dan bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Menghadapi ancaman yang akan datang, mereka juga telah menyiagakan pasukan militer dan beberapa senjata lapis baja. Jinwoo yang menyadari bahwa peralatan militer tersebut tidak efektif untuk melawan para monster, maka ia memutuskan untuk membersihkan dan membuangnya. Dengan penuh percaya diri, Sung Jinwoo mengatakan bahwa panggung telah siap, kemudian ia bisa merasakan keinginan yang kuat dari musuh yang ingin menghancurkan bumi. Akhirnya, monster batu yang dikenal sebagai Titan muncul dari celah besar di langit. Dengan pasukan raksasa yang jumlahnya tak terhingga, mereka meremehkan Jinwoo yang hanya berdiri seorang diri saja. Merasa diremehkan, Jinwoo kemudian memanggil seluruh tentara bayangannya dari pangkat prajurit hingga para jenderal untuk menunjukkan kekuatannya. Setelah kekuatan kedua belah pihak seimbang, Jinwoo memulai pertarungan dengan senyuman percaya diri. Di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat terlihat termenung memikirkan fenomena aneh tentang munculnya retakan misterius di langit gurun yang mengeluarkan beberapa monster secara tiba-tiba. Kemudian Bapak Presiden diminta oleh Harrison untuk menuju ruang rapat di mana ia akan menjelaskan situasi tersebut dengan menampilkan video rekaman langsung dari drone di lokasi kejadian. Mereka terkejut melihat seorang bocah yang berdiri sendirian di sana, mengingat pasukan militer yang sebelumnya berada di sana telah menghilang. Di lokasi kejadian, pertarungan dimulai ketika Tusk menggabungkan kekuatannya dengan naga untuk melancarkan serangan api gabungan dari dalam mulutnya. Serangan tersebut begitu dahsyat sehingga menghasilkan api yang sangat besar, berhasil membelah dan menghancurkan barisan pasukan Titan. Pasukan prajurit juga tidak mau kalah, mereka maju menyerang satu sama lain yang diiringi dengan Jinwoo yang berhasil memenggal salah satu kepala Titan di sana. Serangan Jinwoo yang bertubi-tubi memang sangat efektif untuk melawan Titan biasa, namun kurang mampu untuk melukai Titan tingkat tinggi. Jinwoo kemudian memusatkan titik cakra ke tangannya, sehingga menciptakan Chidori bayangan berwarna hitam yang langsung dilancarkan ke arah Titan tingkat tinggi tersebut. Titan tingkat tinggi tersebut ternyata berpangkat warrior dan bertransformasi menjadi bentuk manusia untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kemudian Belion mendekati masternya dan menanyakan mengapa tidak langsung menghabisi musuh tersebut, mengingat musuhnya itu hanyalah keronco di matanya. Dengan kecepatan kilat, Beru melancarkan serangan pamungkasnya dan berhasil menghabisi Titan warrior tersebut. Suasana ruang rapat dipenuhi kekaguman dan kebingungan. Semua mata tertuju pada pria misterius yang melawan para monster Titan seorang diri saja.
Jinwoo yang mempunyai kekuatan sang Shadow Monarch membuat pertarungannya dengan Monster Titan terlihat seperti sedang bermain-main saja. Di tengah kebingungan, David Brenna menyela dan menyarankan untuk mengunjungi Nyonya Selner guna mendapatkan jawaban tentang pria misterius tersebut. Di tengah kerumunan peserta turnamen, Jinwoo terkejut menemukan Iron yang dulu bekas bawahannya, yang kini berwujud manusia. Di ruang ganti, terjadi perdebatan hangat di antara beberapa atlet mengenai kesempatan yang diberikan kepada siswa baru yaitu Sung Jinwoo yang ingin mengikuti lomba lari. Saat menatap mata Jinwoo, Kim Cheol merasakan dorongan kuat untuk berlutut di hadapannya, mengingat masa lalunya sebagai Iron, bawahan Jinwoo. Kemudian ia mengajak Jinwoo untuk berbicara berdua saja karena ingin menghindari kesan lemah di hadapan temannya tersebut. Saat Kim Cheol siap memukul, Jinwoo memancarkan aura cinta yang tak terlihat. Hal itu membuat Kim Cheol tersungkur dan menyadari perasaan yang tak terungkap. Kembalinya Iron dalam wujud manusia membawa harapan baru bagi pasukan bayangan, dan Belion pun siap membimbingnya menuju ke jalan kebenaran. Jinwoo yang menyadari bahwa Iron bukan lagi pasukan bayangan, melainkan manusia bernama Kim Cheo. Maka ia memutuskan untuk menghapus hubungannya kepada Iron dengan menggunakan skill khusus yang ada di jari tangannya. Setelah mendengar pengumuman tentang seleksi cabang olahraga lari tingkat nasional akan dimulai, Jinwoo segera berangkat untuk bersiap-siap. Di sisi lain, David Brenna mengunjungi kediaman Nyonya Selner untuk menanyakan tentang God of Death. Namun, Nyonya Selner mengatakan bahwa kemampuannya untuk melihat masa depan sudah tidak bisa digunakan lagi. Nyonya Selner menjelaskan, meskipun dia bisa melihat masa depan, tetapi dia tidak dapat mengungkapkan asal-usul bocah bernama Sung Jinwoo tersebut, karena beberapa alasan. Kemudian David teringat akan aksi heroik seorang bocah yang mengalahkan monster-monster berbahaya tersebut sendirian saja tanpa terluka. Nyonya Selner mengatakan, jangan khawatir, ia bisa menjamin bahwa bocah tersebut tidak berbahaya, melainkan berada di pihak manusia. Setelah mendengar penjelasan Nyonya Selner, David merasa lega dan memutuskan untuk pergi. Setelah David pergi, Thomas Andre yang sedang memasak mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap pria tersebut dan menawarkan Nyonya Selner untuk memberinya pelajaran, namun Nyonya Selner menolak. Nyonya Selner yakin bahwa pria tersebut adalah sosok yang baik dan memiliki niat untuk menyelamatkan dunia serta hanya ingin mencari tahu kebenaran saja. Kemudian Sung Jinwoo bertemu dengan Icha dalam suatu pertemuan yang tidak terduga. Perlombaan lari tingkat sekolah menengah secara resmi dimulai setelah semua peserta telah menyiapkan diri. Setelah pistol berbunyi menandai dimulainya pertandingan, Icha pun berlari sekuat tenaga dengan kecepatan maksimal. Meskipun nafasnya terengah-engah, Icha tidak menyerah. Ia terus meningkatkan kecepatan dan berusaha menyalip lawan di depannya. Setelah melewati babak kualifikasi pertama dengan sukses, Icha beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang untuk memulihkan energinya. Icha menatap kakinya yang terluka dengan penuh kekhawatiran, mempertanyakan apakah ia masih bisa melangkah ke babak selanjutnya. Tiba-tiba Jinwoo muncul dan menawarkan bantuan, lalu dengan cepat menyembuhkan cedera kaki Icha menggunakan kemampuan khususnya. Icha terlihat kebingungan, kemudian ia mencium aroma wangi yang familiar dan bertanya-tanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Jinwoo tersenyum dengan mata yang berkilauan mengatakan kepada Icha, kalau ia bisa memenangkan pertandingan tersebut, maka Jinwoo akan memberitahukan yang sebenarnya. Setelah pertandingan usai, mereka berjumpa kembali dan sepakat untuk merayakan malam tahun baru bersama. Menjelang malam tahun baru, Jinwoo berangkat dengan pakaian jas yang elegan menuju lokasi pertemuan yang telah direncanakan. Setelah Icha tiba, mereka berjalan bersama menikmati suasana malam tahun baru yang meriah sambil berbincang santai. Icha menagih janji Jinwoo sebelumnya dan ingin meminta kebenaran tentang kejadian di masa lalu. Jinwoo tersenyum tipis, kemudian menggunakan kemampuannya untuk membuka ingatan Icha dan memperlihatkan kebenaran yang tersembunyi selama ini. Setelah ingatannya pulih, Jinwoo mendekati Icha dengan penuh kasih sayang dan memeluknya lalu mengajaknya untuk menikah. Di dunia isekai terlihat percakapan hangat di antara mereka tentang Beru yang berhasil meningkatkan levelnya ke rank commander. Beru kemudian memberikan hadiah istimewa kepada Tusk berupa pakaian yang mirip seperti milik raja mereka. Kebahagiaan Tusk meluap ketika mengenakan pakaian tersebut, terlihat sangat cocok dan memancarkan kepercayaan diri. Beru kemudian menanyakan tentang bola sihir yang dipegang Tusk dan menyatakan keinginannya untuk memodifikasinya agar lebih sesuai dan efektif saat digunakan. Dunia isekai bayangan adalah tempat yang sangat luas hingga mendekati tak terbatas dan ada 10 juta pasukan yang tinggal di dalamnya.
Para pasukan terhubung kuat dengan pikiran sang Shadow Monarch dan semakin besar kekuatan Monarch, mereka mulai mengikuti pikiran Monarch saat ini. Dengan kata lain, para pasukan yang awalnya menginginkan kehancuran dan pembantaian perlahan mulai mempelajari cara hidup manusia. Banyaknya perasaan dan emosi yang dimiliki manusia merupakan angin segar dan pengalaman baru bagi hati mereka yang hampa. Belion sedang melatih pasukan barunya yang terdiri dari para Titan dan Ygritte yang menunjukkan berbagai reaksi dari beberapa murid didiknya. Beberapa ada yang tertidur, lalu ada yang berlatih serius dan sebagian berkelahi dengan suara keras. Karakteristik kosong mereka mulai terbentuk dan mulai hidup di dunia ini dengan keberagaman mereka. Mereka berterima kasih kepada rajanya karena telah membawanya ke dunia isekai yang menakjubkan. Di Istana Bayangan, Beru sukses memodifikasi bola sihir menjadi tongkat sihir yang luar biasa dan menyempurnakan senjata milik Tusk tersebut. Tusk memegang tongkat sihir dengan penuh kebanggaan dan pakaian barunya menambahkan kesan elegan pada penampilannya. Kemudian Ygritte datang dengan hati yang berdebar, ia memperingatkan Tusk bahwa saatnya telah tiba. Suho, sang pewaris tahta, akan menjadi kunci kebangkitan pasukan raja dan membangkitkan harapan baru. Suasana menjadi meriah ketika mereka menyaksikan kejadian tersebut dengan penuh kebahagiaan dan sorakan gembira. Ygritte terhanyut dalam kenangan masa lalu mengingat perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan. Kenangan indah itu terjadi di dimensi misterius yang diciptakan oleh kekuatan Monarch, tempat pertemuan pertama mereka yang tak terlupakan. Misi tersebut bertujuan untuk menguji kelayakan calon yang akan menjadi wadah vessel bagi raja, untuk menentukan apakah mereka cukup pantas. Bagi Ygritte, perintah raja adalah mutlak. Tanpa memikirkan apapun atau membantahnya, ia hanya bisa memberikan satu jawaban, yaitu mengikuti perintahnya. Dialah orang yang dipilih oleh raja meski misi ini bukanlah misi terakhir yang diberikannya, ia tidak punya niatan untuk menahan diri. Jika tidak pantas, maka akan mati di tangan Ygritte. Dengan begitu, pertarungan Ygritte melawan Sung Jinwoo dimulai. Namun hasilnya mengecewakan, Jinwoo hanya bisa menghindari serangan Ygritte. Tanpa memiliki bakat atau kemampuan yang lebih kuat dari kemampuan Ygritte yang dimiliki sebelum kematiannya. Akan tetapi, Sung Jinwoo mencoba melawan Ygritte dengan tangan kosong, keberanian yang luar biasa dari seorang manusia. Ygritte suka tatapan itu, meski Jinwoo tidak memiliki skill memadai untuk melawannya dan tubuhnya masih belum cocok untuk menjadi wadah raja, namun Ygritte akan tetap menghormati tekadnya. Saat Ygritte merasa sangat yakin akan menghabisi Sung Jinwoo, tiba-tiba Jinwoo berhasil menangkap serangannya dan itu membuat Ygritte sangat terkejut. Bukan soal bagaimana Jinwoo berhasil menahan pedang tersebut, tapi bagaimana tekadnya yang tidak menyerah sampai akhir. Meskipun hanya secerah tatapan mata Jinwoo, itu sudah cukup untuk menggambarkan kekuasaan dan wibawa raja. Perbedaan kekuatan antara Ygritte dan Jinwoo, karena ini adalah ujian untuk menguji kapasitas, sudah pasti Ygritte memiliki stat yang lebih tinggi namun Ygritte akhirnya kalah. Kemudian Jinwoo membangkitkannya menjadi pasukan bayangan dan memujinya. Ada momen-momen di mana Ygritte merasa berterima kasih karena kebaikan yang diberikan Jinwoo. Bagi Ygritte, Jinwoo adalah seorang master sekaligus teman. Mereka telah menjalani pertarungan yang tak terhitung jumlahnya di sisi rajanya. Saat kesetiaan Ygritte menjadi semakin dalam, kerinduannya kepada master sebelumnya mulai memudar dan perlahan mulai menerima Jinwoo sebagai rajanya yang baru. Gate adalah portal besar yang mendatangkan monster. Setelah Sung Ihwan mengalahkan bos monster dungeon, ia harus meninggalkan dungeon dalam waktu 1 jam. Namun ia gagal melakukan itu dan terjebak di celah antar dimensi. Para rulers menghubunginya saat ia berada di kondisi yang hampir mati, dan mereka memberikan kekuatan pada Ihwan untuk menghentikan para monark. Namun akhirnya Brightest Fragment of Brilliant Light memberikan perintah baru, yaitu untuk melindungi wadah Shadow Monarch yang baru. Karena itulah Sung Ihwan menolong Jinwoo dan juga merupakan putra tercintanya. Ia tidak ingin memperlihatkan keadaannya yang seperti ini kepada putranya. Sung Ihwan selalu memendam perasaan rindu yang mendalam terhadap Jinwoo, putra tercintanya, dan berharap bisa melihatnya tumbuh dengan baik. Sung Ihwan ingin berbagi waktu sedikit lebih lama dengan Jinwoo, namun kondisi tubuhnya memaksanya untuk berpisah, sehingga ia meminta maaf atas kegagalannya sebagai seorang ayah. Namun pada akhirnya Jinwoo menggunakan item Cup of Reincarnation untuk mengulang waktu kembali ke 10 tahun yang lalu. Setelah mengulang waktu, Jinwoo bertemu kembali dengan keluarganya dan ayah tercintanya. Hati Sung Ihwan dipenuhi kebanggaan dan kebahagiaan saat mengetahui bahwa ia bisa hidup kembali dan bertemu dengan anaknya.
Kemudian Sung Ihwan bertemu dengan utusan rulers, yaitu Envoy of the Rulers. Ia menanyakan pilihan yang diambil oleh anaknya tersebut. Envoy memberitahukan bahwa Shadow Monarch memilih untuk tinggal di bumi dan menjalani hidup dengan damai. Envoy menyatakan bahwa setelah kejadian ini ia akan meninggalkan dunia ini dan tidak akan ada intervensi lagi dari para rulers. Envoy sangat senang, hatinya berdebar menunggu perjuangan sang Shadow Monarch untuk melihat seperti apa hasilnya. Para rulers juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih bukan hanya kepada Shadow Monarch, namun juga kepada Sung Ihwan. Sebelum berpisah, Envoy menyampaikan satu permintaan sebagai tanda terima kasih atas bantuan yang diterima. Sung Ihwan meminta untuk dihapus ingatan masa lalunya, ia hanya ingin menjadi ayah yang biasa dan khawatir dengan anaknya. Baginya, Jinwoo bukanlah Shadow Monarch, melainkan anaknya yang sangat berharga. Lalu Envoy menggunakan skillnya. Setelah Sung Ihwan pergi dari kafe ini, semua ingatan tentang garis waktu dan ingatan tentang dunia di reset juga akan hilang dari ingatannya. Kemudian Envoy pergi sambil mendoakan Sung Ihwan untuk mendapatkan masa depan yang tenang. Di sisi lain, terlihat Yoo Jin-ho sedang menghadiri acara sambutan siswa baru. Ia terlihat gugup karena ini adalah pengalaman pertamanya. Teman Yoo Jin-ho mengajaknya berbincang tentang seseorang yang baru saja mencapai kesuksesan baru-baru ini. Tiba-tiba Sung Jin-woo menghampiri mereka dan mengajaknya minum sambil menuangkan segelas soda. Yoo Jin-ho menikmati sodanya dan merasa nyaman berinteraksi dengan seniornya tersebut, meskipun baru pertama kali bertemu. Di rumah sakit, terlihat dokter sedang bingung melihat botol miras yang berada di samping Bapak Go Kun-hee. Ternyata botol tersebut diberikan oleh seorang pria yang baru saja ia temui. Pria itu memberitahukan kalau ia meminum botol tersebut, maka penyakitnya akan sembuh. Dalam keputusasaan, Pak Go Kun-hee memutuskan meminum ramuan tersebut dan menguatkan tekadnya untuk percaya kepada pria itu. Keesokan harinya, Pak Go Kun-hee akhirnya pulih dari penyakitnya dan menyambut hari baru dengan senyum ceria. Antares adalah monark pertama yang terlahir dari kegelapan serta monark terkuat. Ia adalah raja yang menguasai semua dragon, makhluk yang menggambarkan kehancuran dan teror. Sebagai tanda penghormatan, dan semua yang mengenalnya memanggilnya dengan julukan Dragon King. Namun, di hari biasa saat ia mempersiapkan diri untuk menginvasi bumi bersama dengan 10 juta pasukan yang bersembunyi di celah antar dimensi. Saat ia terbangun, Antares berada di dalam tubuh manusia. Nama manusia itu adalah Sung Jin-woo, seorang pemuda yang bekerja sebagai hunter rank E di sebuah negara Konoha. Meski kemampuannya yang lemah yang sering membuatnya hampir mati, sepertinya dia tidak punya niatan untuk menyerah dan terus bekerja sebagai hunter. Handphone Antares berdering. Ketika diangkat, terdengar suara marah dari seorang perempuan yang menanyakan apakah dia ingin terlambat lagi. Mendengar kata-kata tersebut, Antares murka dan segera melacak lokasi penelepon menggunakan kemampuan deteksi yang dimilikinya. Sedetik kemudian Antares muncul di samping penelpon tersebut. Sambil menepuk bahunya, Antares mengatakan apakah ia masih terlambat sekarang. Antares menikmati kehidupan baru dengan semangat kenakalannya. Ia merampas minuman orang lain sebagai perwujudan kekuasaan, di mana yang kuatlah yang berkuasa. Selanjutnya, Antares memasuki gate untuk membasmi monster-monster di dalamnya. Ia menunjukkan kesenangan dalam menjelajahi dungeon tersebut. Kemudian ia bertemu dengan arsitek, tentu baginya musuhnya tersebut hanyalah kronco di mata Antares. Ia terus melancarkan serangan yang sangat kuat dan brutal. Arsitek sangat terkejut melihat kekuatan overpower tersebut. Di saat Antares semakin bersemangat, tiba-tiba Jinwoo terbangun. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Terdapat rumor yang beredar mengenai seorang kriminal yang diduga telah mendaftar ke Departemen Kepolisian pada tahun ini. Di Departemen Unit Kriminal Kantor Polisi, terdapat seorang investigator handal bernama Phantom. Lee Sae-hwan adalah investor pemula. Ia memikirkan tentang Phantom yang selalu berhasil mengungkap kasus kriminal sekalipun yang aneh-aneh. Julukan Phantom diberikan kepada Jinwoo karena kemampuannya muncul dan menghilang secara tiba-tiba, seperti hantu. Kemudian, seniornya memberikan segelas kopi hangat kepada Lee Sae-hwan. Tanpa menyadari, ia meminum yang sebenarnya kopi tersebut untuk Phantom. Jinwoo tiba-tiba muncul dan merangkul Lee Sae-hwan. Ia merasa kaget dan bingung apakah Jinwoo marah karena kopi yang diminum. Namun kemudian ia menyadari bahwa ada misi yang harus diselesaikan. Lee Sae-hwan tidak pernah menyangka bahwa ia akan memiliki kesempatan langka untuk belajar menangkap kriminal langsung dari sang Phantom. Beberapa hari kemudian, Lee Sae-hwan tampak kelelahan setelah seharian pergi menangkap penjahat bersama investigator Sung Jin-woo.
Di depan Jinwoo terjadi perdebatan hangat antara seorang wanita dengan Pak Petugas terkait dengan kasus anaknya Jin Yi yang bunuh diri dan meninggalkan catatan di handphonenya. Jinwoo kemudian menghampiri mereka dan meminta untuk melihat isi kasusnya. Setelah melihat, ia menemukan bahwa korban wanita ditemukan tewas dengan luka robekan besar di pergelangan tangan dan sidik jari yang ditemukan di pisau hanya milik korban sendiri. Di lokasi kejadian, Jinwoo melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah menemukan darah korban. Ia kemudian menggunakan kekuatan bayangannya untuk membangkitkan Jin Yi. Lalu Jinwoo menanyakan langsung kepada Jin Yi tentang alasan dibalik keputusannya untuk bunuh diri. Dalam upayanya untuk memecahkan kasus, Jinwoo mengunjungi kediaman ayah angkat korban dan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Namun, ayah angkat korban tampak bersandiwara dengan menunjukkan ekspresi sedih, mengaku bahwa ia sangat menyayangi anak angkatnya seperti anak kandungnya sendiri. Jinwoo kemudian menunjukkan sebuah ponsel yang berisi video tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayah angkat korban. Bukti tersebut mengungkapkan bagaimana korban mengalami siksaan dan penganiayaan kejam sejak kecil di tangan ayah angkatnya. Meskipun korban berhasil melarikan diri dan memulai hidup baru di tempat lain, namun ia tidak dapat menghindari rasa takut dan trauma yang masih menghantui. Ketika ayah angkatnya menghubungi lagi setelah sekian lama dan mengatakan ingin bertemu, korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengakhiri hidupnya. Jinwoo kemudian memberikan dua pilihan kepada ayah angkat korban, mengakui semua perbuatan kejamnya dan menyerahkan diri ke kantor polisi atau mengakui kejahatannya dan membayar harga yang pantas. Ayah korban tersenyum sombong dan bertanya tentang berapa banyak harga yang harus ia bayar untuk menghindari hukuman. Namun, ia tidak menyadari bahwa harga yang sebenarnya adalah kematian akibat dari tindakannya yang kejam. Kemudian Jin Yi muncul dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Shadow Monarch atas bantuan yang telah diberikan. Ia juga meminta sedikit bantuan lagi untuk menyelesaikan masalah yang masih ada. Di kantor kepolisian Korea, Jinwoo menyerahkan sebuah kado kepada ibu Jin Yi. Ia menginformasikan bahwa semua urusan telah diselesaikan dan kado tersebut merupakan titipan dari Jin Yi sebelum ia meninggal dunia. Dengan hati yang berdebar, ibu Jin Yi membuka kado tersebut dan menemukan bahwa isinya adalah ucapan selamat ulang tahun yang sangat menyentuh hati. Di warung makan BBQ panggang, Jinwoo menikmati bakar-bakar daging sambil berbincang dengan Sung Jinwoo. Mereka membahas tentang rencana Jinwoo yang telah membulatkan tekadnya untuk melamar Jin Ah, adik dari Sung Jinwoo, dan membicarakan tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan rencana tersebut. Jinwoo kemudian meminta saran kepada Jinwoo tentang hadiah cincin yang telah ia siapkan. Apakah cincin tersebut akan disukai oleh Jin Ah? Jinwoo menyarankan bahwa tidak perlu banyak hadiah untuk menyampaikan perasaan yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa sebagai pria baik, Jinwoo hanya perlu melakukan yang terbaik semampunya. Setelah mendengar saran tersebut, Jinwoo merasa hatinya meleleh dan langsung memeluk Jinwoo, menunjukkan betapa dalamnya rasa terima kasihnya. Setelah itu Jinwoo pulang ke rumahnya, ia disambut oleh anak dan istrinya yang ceria, mereka menyambutnya dengan senyum hangat dan penuh kebahagiaan. Dengan kasih sayang, Jinwoo menggendong Suho dan menanyakan kepada istrinya tentang alasan anak mereka masih bangun pada jam yang sudah terlalu malam. Istrinya menjelaskan bahwa Suho telah tidur sepanjang hari sehingga masih terjaga pada malam hari. Kemudian, Jinwoo menyaksikan pasukan bayangannya yang sedang berdiskusi tentang masa depan Suho. Igris menyarankan agar Suho mempelajari kecerdasan akademis, namun Belion membantah dan ingin mengajarkan jalan berpedang kepada Suho. Di kantor kepolisian Korea, Jinwoo dipanggil oleh ketua kepolisian Woo Jin-chul. Lalu ia menanyakan ada perlu apa memanggilnya. Dengan wajah sedih, Woo Jin-chul memberitahukan bahwa Direktur Asosiasi, Bapak Go Kun-hee, sedang dalam kondisi sakaratul maut. Sambil menyerahkan selembar kertas yang berisi alamat rumah sakit tempat Bapak Go Kun-hee dirawat. Di rumah sakit, Jinwoo menyaksikan Pak Go Kun-hee terbaring di tempat tidur dengan kondisi yang hampir mampus. Pak Go Kun-hee kemudian menatap Jinwoo dengan mata yang lemah, lalu mengatakan bahwa ia telah mencari-cari Jinwoo selama ini. Karena ingin mengucapkan rasa terima kasih atas sebotol miras yang pernah diberikan kepadanya dulu. Kemudian Jinwoo menawarkan lagi sebotol miras tersebut kepada Pak Go Kun-hee, namun ia menolak tawaran tersebut. Pak Go Kun-hee menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengingat kembali kenangan masa lalu dan itu sudah cukup baginya. Kemudian Jinwoo menggunakan skillnya untuk membangkitkan ingatan Pak Go Kun-hee.
Perlahan-lahan, semua ingatan masa lalu Pak Go Kun-hee mulai kembali dan masuk ke dalam kepala beliau. Setelah mengetahui seluruh kebenaran, Pak Go Kun-hee merasa sangat senang dan terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa pernah berjuang bersama dengan Hunter Song Jin-woo. Dengan perasaan lega dan bebas dari beban, Pak Go Kun-hee menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyuman kebahagiaan yang menghiasi wajahnya. Saat Jin-woo sedang dalam perjalanan pulang, ia menerima telepon dari istrinya yang terdengar sangat panik. Istri Jin-woo memberitahukan bahwa Suho sedang terbang mengelilingi rumah. Hal tersebut membuat Jin-woo mengingat perkataan Jin-ho tentang anaknya yang mungkin memiliki kekuatan overpower. Suara pecahan barang-barang di rumahnya terdengar jelas melalui handphone. Jin-woo pun segera bergegas untuk pulang. Belion dan Igris yang ada di sana hanya memperhatikan tuan muda mereka dan berdiskusi tentang potensi besar yang dimilikinya. Kerajaan semut sedang mengalami krisis makanan yang parah, sehingga para anak-anak semut terpaksa memakan satu sama lain untuk bertahan hidup. Namun, pada saat yang sama, harapan baru muncul ketika telur yang telah lama dinantikan akhirnya menetas. Seekor semut monster yang memancarkan aura keganasan yang kuat berdiri dan dijuluki sebagai Raja Semut. Ia kemudian menjadi pemimpin baru di kerajaan semut dan membawa harapan baru bagi penduduknya. Lalu, ia bertemu dengan Sung Jin-woo, dan itulah pertama kalinya ia melihat seorang manusia yang tidak merasa takut dengan kehadiran monster semut tersebut. Pertarungan antara Jin-woo dan monster semut tersebut berakhir dengan kemenangan Jin-woo. Jin-woo kemudian memberi nama monster semut tersebut dengan nama Beru. Beru masih ingat saat pertama kali ia bertemu dengan Jin-woo, seorang manusia yang tidak takut padanya. Sekarang untuk yang kedua kalinya, Beru menyaksikan seorang manusia lain yang juga tidak takut padanya, yaitu seorang bocah muda bernama Suho. Kemanapun Beru pergi, Suho selalu mengikuti langkahnya. Beru merasa terheran-heran dan penasaran tentang mengapa monark muda tersebut selalu mencarinya dan mengikuti langkahnya. Saat itu Igris muncul dan mengatakan pada Beru dengan nada yang penuh kekaguman. Semut yang ukurannya lebih besar dari manusia dan memiliki kemampuan yang bisa berjalan, terbang, dan berbicara. Bocah mana yang tidak terpesona oleh hal seperti itu? Setelah mendengar perkataan Igris, Beru merasa sangat senang dan terhormat karena disukai oleh monark muda tersebut. Dengan penuh semangat, Beru kembali ke Istana Bayangan dan memerintahkan anak buahnya untuk merubah patung tersebut, sesuai dengan keinginannya. Anak buah Beru mengatakan bahwa membangun ulang patung tersebut memerlukan banyak anggota. Ia kemudian menyarankan untuk meminta bantuan kepada Demon Castle. Beru menyetujui saran tersebut dan memutuskan untuk kembali ke rumah karena ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di rumah kediaman Jin-woo, terlihat ada beberapa maling yang berusaha masuk ke dalam rumah untuk mencuri barang-barang berharga. Beru yang sudah pulang muncul dan menyerang para maling tersebut. Dengan cepat ia menghabisi mereka sambil mengatakan monark muda baru saja ingin tidur, dia tidak boleh diganggu sekarang. Di Istana Bayangan, patung yang merupakan keinginan Beru telah selesai dibuat. Proses pembuatan patung tersebut dipimpin oleh Esil yang bertindak sebagai kepala mandor konstruksi. Beru merasa sangat senang dan bangga melihat patung tersebut yang akan menjadi hadiah spesial untuk tuan mudanya pada saat dewasa nanti. Semua yang hadir pun bersorak gembira dan merayakan kesuksesan proyek tersebut. Tanpa terkecuali, monark muda juga ikut bersorak sehingga membuat semua orang terkejut. Mereka semua sangat kaget dan tidak menyangka bahwa tuan muda mereka ada di sana dan ikut menyaksikan. Beberapa tahun kemudian di sekolah anak-anak, ibu guru menyampaikan kekagetannya kepada Ibu Suho. Ibu guru memperlihatkan gambar yang dibuat oleh anaknya yang menggambarkan anggota keluarga dengan penuh monster di dalamnya. Menurut Bu Guru, gambar yang dibuat oleh Suho menunjukkan bahwa ia memiliki imajinasi yang unik dan berbeda dari anak-anak lainnya. Di rumah, istri Jin-woo memberitahukan tentang gambar yang dibuat oleh Suho dengan ekspresi wajah yang khawatir. Jin-woo hanya tersenyum melihat gambar anaknya tersebut. Namun, istrinya menambahkan bahwa anak-anak lain di sekolah juga merasa takut saat melihat Suho, padahal Suho tidak pernah membuli atau membentak mereka. Jin-woo merasa khawatir tentang keselamatan anaknya dan memutuskan untuk menyegel kekuatan Suho untuk melindunginya dari dampak negatif kekuatan Shadow Monarch. Kekuatan tersebut secara tidak sengaja mengalir ke dalam tubuh Suho, sehingga Jin-woo memutuskan menyegel kekuatannya untuk sementara waktu dan menghapus ingatannya tentang pasukan bayangan sampai Suho bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Beru yang mendengar perkataan tersebut meminta izin kepada Jin-woo untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Tuan Muda Suho.
Dengan air mata yang mengalir, Beru mengucapkan salam perpisahan yang tulus kepada tuan muda yang dicintainya. Dengan penuh kasih sayang, Jinwoo kemudian menggunakan skillnya untuk menyegel kekuatan anaknya tersebut. Beberapa tahun kemudian, pada suatu pagi hari yang cerah, Suho bangun dari tidurnya dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Dengan semangat yang baru, ia memulai hari barunya. Sekolah SMA merupakan tempat di mana hukum rimba berlaku di kalangan anak muda. Di sana, kelas baru dan teman-teman baru menanti, namun juga terdapat persaingan dan konflik yang ketat. Lee Eun-chul dan teman-temannya duduk bersama, berbincang tentang kehidupan baru mereka di sekolah. Mereka membahas tentang berbagai hal, termasuk siapa yang menjadi bos atau pemimpin di sekolah tersebut. Kemudian Lee Eun-chul menatap Jo Seong-ho dengan tatapan tajam. Hanya dengan satu tatapan mereka dapat menentukan siapa yang akan menjadi teman dan siapa yang akan diperbudak. Namun kali ini mereka memutuskan untuk bersalaman dan berteman. Kemudian ada seorang anak yang tampan duduk di depan mereka menatap Lee Eun-chul dengan tatapan yang meremehkan dan penuh kepercayaan diri. Lee Eun-chul merasa terhina dan marah karena diremehkan oleh anak tampan tersebut. Ia merasa harus mempertahankan harga dirinya. Karena itu, ia dan teman-temannya membawa anak tersebut ke belakang gedung sekolah untuk memberinya pelajaran. Lee Eun-chul menghajar anak tersebut dengan penuh amarah. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak bisa diremehkan. Secara kebetulan Suho lewat dan menyaksikan sebuah adegan yang sangat menyedihkan. Seorang murid sedang dibuli dan dihajar habis-habisan oleh sekelompok orang. Saat Lee Eun-chul ingin memukul lagi, tiba-tiba sebuah tendangan keras melayang ke perut temannya. Tendangan tersebut kemudian mengayun ke samping dan Lee Eun-chul berusaha menahan tendangan tersebut dengan kuda-kuda yang kuat. Namun, dengan gerakan yang cepat dan tepat, Suho berhasil mengunci tangan Lee Eun-chul dengan kakinya dan menghantam rahangnya dengan sangat keras. Akibatnya, ketiganya terkapar dan kehilangan kesadaran. Setelah itu, Suho mengatakan bahwa ia telah menolong pemuda tersebut dan menawarkan untuk berteman. Pemuda itu menerima tawaran tersebut karena merasa Suho adalah orang yang baik dan dapat dipercaya. Mereka berdua kemudian pergi bersama-sama. Di dalam kelas, Suho merasa sangat bosan. Ia memiliki perasaan yang aneh, seolah-olah ia telah mengalami hal-hal yang jauh lebih menyenangkan dan menantang daripada apa yang sedang ia alami saat ini. Saat Suho ingin membuka pintu, ia menemukan bahwa pintu tersebut terkunci secara misterius. Karena penasaran, Suho kemudian menatap melalui jendela dan terkejut melihat bahwa waktu telah terhenti di luar. Ia merasa bingung dan heran dengan kejadian yang tidak biasa ini. Di tengah kebingungan yang melanda dirinya, tiba-tiba muncul portal isekai berwarna putih. Suho menyaksikan portal tersebut dengan rasa bingung dan penasaran, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ia kemudian mengingat perkataan ibunya yang mengatakan bahwa Suho mirip dengan ayahnya. Ia membayangkan apa yang akan dilakukan ayahnya di situasi seperti ini, dan dengan keyakinan yang baru, Suho memutuskan untuk masuk ke dalam portal isekai tersebut. Di dalam portal, Suho merasa heran dan penasaran dengan tempat tersebut. Ia kemudian mengambil obor yang terletak di dekatnya dan berjalan maju dengan penuh rasa ingin tahu. Ia ingin mengetahui apa yang ada di dalam tempat tersebut. Di bagian terdalam tempat tersebut, Suho menyaksikan sebuah pemandangan yang menakjubkan. Banyak sekali senjata yang terpajang di samping tembok membuatnya merasa seperti sedang berada di dalam sebuah game. Suho merasa bingung dan tidak yakin apakah ia harus memilih salah satu senjata tersebut. Suho terus menjelajahi tempat tersebut sambil melihat-lihat berbagai macam senjata yang ada. Ia ingin menemukan senjata yang cocok untuknya. Setelah melihat-lihat, Suho menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia memutuskan untuk memilih sarung tangan super. Karena bagi dirinya, pedang sudah menjadi hal yang biasa, ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Setelah mengenakan sarung tangan super tersebut, Suho menyaksikan munculnya sebuah status layar di depannya. Pada layar tersebut, terdapat informasi tentang nama dan poin skill yang dimilikinya. Suho melanjutkan perjalanannya ke dalam dan di sana ia menyaksikan barisan patung-patung yang berdiri tegak. Ia merasa heran karena tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia di tempat tersebut. Namun keheranan Suho segera berubah menjadi keterkejutan ketika patung-patung tersebut tiba-tiba bergerak dan berusaha menyerangnya. Dalam sekejap, Suho berhasil menahan serangan patung tersebut. Ia tidak ingin membuang waktu dan segera melancarkan serangan balik. Dengan memusatkan titik cakra ke tangannya, Suho mampu menghasilkan pukulan yang sangat dahsyat. Patung tersebut tidak mampu menahan pukulan Suho dan hancur berkeping-keping. Setelah itu, status di layar muncul menunjukkan bahwa Suho telah naik level.
Suho sangat terkejut ketika patung-patung lainnya juga mulai bergerak dan menuju ke arahnya. Ia telah menduga bahwa tidak hanya satu patung saja yang dapat bergerak dan kini dugaannya tersebut terbukti benar. Karena sudah dikelilingi oleh patung-patung, Suho tidak memiliki pilihan lain selain melancarkan serangannya. Ia memukul satu persatu patung yang ada di sana dengan cepat dan tepat, berusaha untuk mengalahkan mereka semua. Dengan berhasil mengalahkan patung-patung tersebut, sistem notifikasi menunjukkan bahwa ia telah naik level beberapa kali, menandai kemajuan yang sangat pesat dalam kemampuan dan kekuatannya. Kemudian, patung-patung baru lainnya terus bermunculan dan Suho dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghajar mereka dengan gagah dan berani. Ia tidak ragu-ragu untuk melawan musuh-musuhnya tersebut. Saat level Suho meningkat pesat, ia baru menyadari bahwa peningkatan level tersebut terjadi saat ia melawan monster-monster patung. Selain itu, peningkatan level juga membuatnya menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kepercayaan diri Suho semakin kuat setelah berhasil mengalahkan monster-monster tersebut. Dengan penuh keyakinan, ia pun berjalan menuju pintu di depannya dan masuk ke dalam. Di dalam, Suho langsung melihat bos monster yang sedang duduk santuy, menunggu kedatangannya. Bos tersebut terlihat sangat kuat dan berpengalaman. Kemudian bos itu berdiri dengan tegak sambil mengangkat pedangnya yang berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Suho segera memasang kuda-kuda bertahan untuk menghadapi serangan bos tersebut. Meskipun demikian, bos itu berhasil menyerang Suho dengan kecepatan tinggi dan melukainya dengan sangat parah, membuatnya merasa akan kehilangan nyawanya. Saat Suho mengedipkan mata, tiba-tiba ia menemukan dirinya kembali di ruangan awal. Suho merasa sangat heran dan bingung karena ia masih hidup dan tidak ada luka yang signifikan. Semua yang terjadi sebelumnya seolah-olah hanya sebuah kenangan yang tidak jelas. Suho memutuskan untuk kembali masuk ke dalam. Ia ingin mengganti senjatanya yang baru. Saat itu, api di dinding ruangan tersebut mulai padam secara perlahan-lahan, menimbulkan kesan yang misterius dan menakutkan. Kemudian Suho mengingat kejadian pertarungan melawan bos monster tersebut dan merasa bahwa ia belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menaikkan levelnya terlebih dahulu dan membawa beberapa senjata untuk melawan monster yang ada di depannya. Suho merasa seperti sedang berada di dalam sebuah pertarungan yang tidak ada habisnya. Dengan penuh percaya diri, ia menyerang monster-monster tersebut secara terus-menerus dan levelnya meningkat dengan sangat cepat. Setelah syarat level terpenuhi, sebuah notifikasi misi muncul di layar. Suho menyetujui misi tersebut dan seketika itu juga sebuah portal berwarna ungu muncul di hadapannya. Kemudian monster-monster mulai keluar dari dalam portal tersebut disertai dengan hitungan waktu yang muncul di layar notifikasi. Suho merasa sangat tertantang dengan adanya batasan waktu, yang membuatnya harus bertindak dengan cepat untuk mengalahkan monster-monster tersebut. Dengan kekuatan yang luar biasa, monster berjubah melancarkan serangan bola api yang sangat dahsyat. Suho yang memiliki refleks cepat berhasil melompat dan menghindari serangan tersebut sehingga ia dapat terus bertahan dalam pertarungan. Namun beberapa monster lainnya juga turut serta dalam merapalkan mantra, sehingga menciptakan sebuah bola api raksasa yang sangat mengancam. Bola api tersebut kemudian dijatuhkan dari atas, langsung menuju ke arah Suho. Merasa bahwa menghindar tidak lagi menjadi pilihan yang efektif karena api yang dikerahkan sangat besar dan kuat. Suho memutuskan untuk menahan serangan tersebut dengan menggunakan perisainya, berharap bahwa perisainya cukup kuat untuk menahan api yang sangat dahsyat tersebut. Tidak lama setelah itu, mereka melancarkan teknik pemanggilan Kuchiyose no Jutsu dan seketika itu juga, sebuah monster batu raksasa muncul di hadapan Suho. Akan tetapi, Suho tidak gentar menghadapi monster batu raksasa tersebut. Ia menghela nafas dalam-dalam lalu membuang perisainya dan maju menyerang dengan kecepatan tinggi. Suho kemudian melemparkan senjatanya satu persatu, menunjukkan bahwa ia tidak lagi memerlukan senjata-senjata tersebut untuk mengalahkan lawannya. Dengan penuh percaya diri, Suho mengepalkan tangan dan membulatkan tekadnya. Ia yakin bahwa seorang pria sejati harus berbicara dengan tinjunya. Setelah beberapa kali naik level, notifikasi layar muncul dan memberitahukan bahwa Suho telah naik ke kelas yang lebih tinggi. Sistem tersebut menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena jumlah XP yang ia dapatkan telah mencapai ambang batas yang ditentukan. Berdasarkan pencapaian yang telah ia capai, sistem memutuskan untuk memberikan kelas yang cocok kepada Suho. Karena semangat bertarungnya yang tak pernah padam, untuk terus melangkah maju tanpa rasa takut, Suho diberikan kelas fighter.
Namun, berkat ketangguhan dan keberaniannya, Suho berhasil menyelesaikan misinya dalam batas waktu yang ditentukan. Sebagai hasilnya, ia mendapatkan poin tambahan dan naik kelas dari fighter menjadi Soul Striker. Akan tetapi, Suho merasa bahwa kemampuannya masih belum mencukupi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk terus melatih dirinya dengan menghajar monster-monster yang muncul. Setelah berhasil naik level lagi dan mendapatkan berbagai item yang berguna, Suho merasa lebih percaya diri dan memutuskan untuk menghadapi boss monster yang ada di dalam. Dengan penuh percaya diri dan ketenangan, Suho memulai pertarungannya dengan ksatria hitam tersebut. Ia yakin bahwa kemampuan dan kekuatannya cukup untuk mengalahkan lawannya. Igris memulai pertarungan tersebut dengan mengibaskan pedangnya yang tajam dan mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Aura tersebut membuat lawannya merasa terintimidasi dan tidak berani untuk mendekat. Dengan kecepatan yang luar biasa, Suho dan Igris maju ke depan secara bersamaan. Kemudian mereka saling beradu pukulan dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan bentrokan mana yang sangat dahsyat. Ketika Suho mempersiapkan diri untuk melancarkan pukulan berikutnya, Igris tidak memberinya kesempatan. Igris melancarkan serangan lebih dulu, namun Suho berhasil menghindarinya dan segera melancarkan serangan balik. Pertarungan antara keduanya berlangsung sangat sengit dan menegangkan. Igris sangat terkejut melihat perkembangan Shadow Monarch muda. Karena ia tidak menyangka meskipun belum mencapai kekuatan 100%-nya, kekuatan yang dihasilkan oleh Monarch muda tersebut begitu luar biasa dan mengesankan. Suho sangat terkesan melihat kekuatan ksatria hitam tersebut yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan monster-monster sebelumnya yang pernah ia lawan. Perbedaan kekuatan antara musuh di depannya dan monster-monster sebelumnya sangatlah berbeda jauh. Namun berkat kekuatan tambahan yang diperoleh dari keturunan Monarch, Suho memiliki kekuatan yang lebih unggul. Ia kemudian memusatkan titik cakra ke tinjunya, dan dalam satu ayunan pukulan yang sangat dahsyat menghantam musuhnya. Jinwoo memilih untuk tidak bergabung dengan penambang lainnya untuk makan bersama. Sebaliknya, ia menyelinap masuk ke dalam ruangan boss dungeon, yang merupakan tempat yang sangat berbahaya dan tidak biasa dikunjungi oleh orang lain. Meskipun Jinwoo menyadari bahwa tindakannya sangat tidak bijak, ia sempat berniat untuk menghabisi boss dungeon tersebut. Namun, sebelum ia dapat melaksanakan rencananya, seseorang tiba-tiba memergokinya dan menggagalkan niatnya. Orang yang memergoki Jinwoo ternyata adalah Hunter Cha. Meskipun Jinwoo berusaha untuk menyembunyikan niatnya dengan mengatakan bahwa dia hanya seorang penambang yang tersesat, Hunter Cha tetap merasa curiga. Ia sempat melihat Jinwoo memegang sebuah pisau, yang membuatnya semakin yakin bahwa Jinwoo tidak hanya sekedar penambang. Meskipun Hunter Cha memiliki keraguan tentang niat Jinwoo, ia memutuskan untuk tidak menindaklanjuti masalah tersebut. Sebaliknya, ia menyuruh Jinwoo untuk pergi secepat mungkin, karena ia khawatir bahwa jika bos dungeon terganggu dan bangun, banyak orang yang mungkin akan terluka atau bahkan mati. Saat berpapasan dengan Jinwoo, hidung Hunter Cha yang sangat peka terhadap bau busuk seorang hunter, justru mencium aroma wangi yang tidak terduga dari tubuh Jinwoo. Hunter Cha kemudian mempertanyakan status Jinwoo yang membuatnya penasaran. Setelah memeriksa kalung Jinwoo, Hunter Cha menemukan tanda pengenal yang menunjukkan bahwa Jinwoo adalah seorang hunter dengan rank E. Setelah gajian, Pak Mandor yang puas dengan kinerja Jinwoo mengajaknya untuk bergabung dalam proyek selanjutnya. Saat mengetahui bahwa hunter yang akan melakukan penyerangan besok adalah tim B dan bukan tim A, Jinwoo dengan cepat menerima tawaran tersebut. Di tempat lain, Yu Jinho terlihat sedang berbicara dengan sepupunya yang merupakan seorang aktris. Mereka membahas tentang Jinwoo yang telah beberapa hari ini tidak bisa dihubungi. Sementara itu di sisi lainnya lagi, terlihat Hunter Cha sedang menelepon seseorang dan meminta bantuan kepada mereka untuk mencari informasi tentang Sung Jinwoo. Igris berusaha menahan pukulan Monarch muda, namun pukulan Suho sangatlah kuat dan dahsyat sehingga membuat Igris terlempar. Di saat yang bersamaan Suho melancarkan tinjunya secara brutal yang seakan-akan tidak memberi lawannya untuk bernafas. Igris merasa sangat senang melihat perkembangan Monarch muda yang dapat mengeluarkan kekuatan dahsyat. Meskipun Suho belum sepenuhnya menguasai kekuatan penuhnya, Igris tetap bangga dengan kemajuan yang telah dicapai. Suho, dengan semangat yang tidak terkalahkan, melancarkan serangan terakhirnya yang sangat kuat. Serangan tersebut mengenai Igris dan menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Suho merasa sangat bahagia dan puas atas kemenangannya itu.
Ia merasa bahwa semua usaha dan perjuangannya telah terbayarkan, dan levelnya pun naik secara signifikan. Di saat kebahagiaan Suho meluap-luap setelah meraih kemenangan, tiba-tiba muncul sebuah portal isekai berwarna ungu yang menarik perhatiannya. Suho menduga bahwa portal tersebut adalah pintu keluar yang akan membawanya kembali ke jalan pulang. Setelah memasuki portal tersebut, Suho menyadari bahwa dugaannya ternyata salah. Ia tampak bingung ketika menyaksikan bangunan yang terbakar di depannya. Lalu Suho menyaksikan kemunculan monster serigala berkepala 3 yang menakutkan di depannya. Ia segera menatap serigala itu dengan tatapan tajam dan mengancam. Serigala yang merasa terancam oleh tatapan Suho merasa ketakutan dan berdiam diri tanpa bergerak sedikit pun. Suho yang melihat serigala tersebut tidak bergerak menduga bahwa itu hanyalah sebuah patung. Dengan demikian, Suho pun kemudian pergi menuju gerbang di depannya dan masuk ke lantai 10. Di dalam, Suho melihat monster-monster yang menunggunya dengan wajah beringas dan ganas. Suho tidak merasa takut karena baginya monster-monster di lantai 10 tidaklah menimbulkan ancaman yang berarti. Dengan kemampuan yang luar biasa, Suho berhasil menghabisi musuh-musuhnya dengan mudah dan cepat. Setelah menyelesaikan tantangan tersebut, ia berhasil mencapai lantai 100. Di sana ia disambut oleh putri iblis yang cantik dan menawan, yang menanti di depannya dengan senyum yang mempesona. Tanpa basa-basi, Suho langsung maju dan berusaha mengalahkan putri iblis dengan cepat. Baginya, waktu sangat berharga dan tidak boleh dibuang sia-sia. Namun, putri iblis tersebut tiba-tiba menyela dan mengatakan bahwa ia bukanlah musuh. Dengan sopan dan anggun, ia memperkenalkan bahwa dirinya adalah Esil sebagai putri dari iblis rank 1 yang berasal dari klan Radiru, salah satu klan yang paling kuat dan berpengaruh di dalam dunia iblis. Esil menjelaskan bahwa Suho telah mencapai lantai terakhir dan tidak ada lagi musuh yang harus dikalahkan. Kemudian Esil mengajak Suho untuk minum bersama sebagai perayaan, namun Suho dengan sopan menolak. Karena ia belum mencapai usia yang cukup untuk minum miras, Suho memutuskan untuk berpamitan dan pergi masuk ke dalam portal yang baru saja muncul. Momen perpisahan tersebut mengingatkan Esil akan kenangan masa lalu tentang Shadow Monarch, yang juga pernah berpamitan kepadanya. Dengan senyum tipis, Esil melambaikan tangannya dan mengucapkan kata-kata perpisahan. Di luar portal, Suho disambut oleh pemandangan yang menakutkan. Ia melihat banyak sekali pasukan monster semut yang mengelilinginya sehingga membuat bulu kuduknya merinding karena jumlah yang sangat banyak. Suho awalnya mengalami kesulitan melawan monster-monster semut karena kalah jumlah. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa dengan pola serangan mereka dan berhasil mengembangkan strategi untuk menghadapinya. Dengan kepercayaan diri yang meningkat, Suho memutuskan untuk melangkah maju dan memasuki pintu yang terletak di depannya. Di dalam ruangan, Suho hanya menemukan seekor monster semut yang terlihat sedih dan mengeluarkan air mata saat melihat kedatangannya. Dengan air mata yang bercucuran, Beru memulai pertarungan. Akan tetapi, serangan tersebut tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melukai Suho. Sambil keheranan Suho dapat menghindari serangan Beru dengan mudah dan mendaratkan pukulannya tepat di wajah Beru. Setelah Beru berhasil menyembuhkan diri dengan menggunakan skillnya, ia kemudian melanjutkan serangannya dengan air mata yang bercucuran. Beru mengangkat cakar tajamnya dan melancarkan serangan, tetapi saat melihat tuan mudanya, ia tiba-tiba menghentikan gerakannya seolah-olah tidak kuasa untuk melukainya. Suho masih terlihat keheranan saat melancarkan pukulannya. Beru yang terjatuh berusaha berdiri lagi, namun air matanya sudah tidak dapat dihentikan. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan, Beru memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri karena ia tidak tega menyerang tuan muda yang sangat disayanginya. Setelah menyaksikan kejadian tersebut, Suho merasa sangat beruntung karena berhasil mengalahkan musuhnya, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami bagaimana caranya. Kemudian sebuah portal muncul lagi dan Suho berharap bahwa ini adalah jalan pulang karena ia sudah merasa kelelahan. Setelah memasuki portal, Suho dihadapkan pada beberapa monster raksasa dan naga yang telah menantinya. Ia pun maju dan menyerang mereka. Namun karena level Suho telah mencapai batas maksimal yaitu level 99, maka tidak ada lagi peningkatan level yang dapat diperoleh. Akan tetapi, meskipun levelnya telah mencapai batas maksimal dan tidak bisa naik lagi, Suho kini mampu mengendalikan kekuatannya dengan lebih lancar dan ahli berkat pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya yang luar biasa serta teknik mengendalikannya yang sangat baik memberikan Suho dorongan yang signifikan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya.
Beberapa saat kemudian dari kejauhan Suho menyaksikan seorang ksatria hitam yang berdiri tegak memandanginya dengan tajam. Ksatria hitam ini memiliki penampilan yang berbeda dari yang sebelumnya. Selain itu, terdapat jejak sayap patah di punggungnya menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan, kekuatannya tampak jauh lebih besar daripada monster semut bersayap yang ia lawan sebelumnya. Tusk mengangkat tongkatnya dan merapalkan mantra, dan saat itu juga tubuh Suho tiba-tiba tertarik oleh gaya gravitasi yang sangat besar sehingga ia merasa sulit untuk bergerak. Suho yang tidak bisa bergerak menjadi target empuk bagi ketiga naga di atas. Mereka segera menghampiri dan menyemburkan api yang sangat dahsyat ke arahnya, membuat Suho berada dalam bahaya yang sangat besar. Namun Suho berhasil melepaskan diri dari gravitasi tersebut dan segera melesat menyerang para naga dengan tinjunya yang sangat dahsyat, kemudian berhasil menjatuhkan mereka. Lalu Suho melompat dan menerjang goblin merah untuk merebut kendali tunggangan naganya, dan setelah berhasil merebutnya, ia langsung menaiki tunggangan naga tersebut dengan percaya diri. Dengan kekuatan yang luar biasa, Tusk membuat bijudama yang sangat besar dan panas di depan Suho. Akan tetapi ia sengaja mengarahkan serangan tersebut ke gunung di sampingnya. Suho yang menyaksikan serangan itu sangat terkejut karena ia melihat gunung di sampingnya hancur dalam sekejap mata, meninggalkan pemandangan yang sangat menghancurkan. Sementara itu, Tusk tampak sangat senang karena serangan tersebut begitu efektif dan keren sejak ia mengganti tongkatnya. Setelah Suho berhasil mengalahkan monster goblin merah dan beberapa monster lainnya, kini giliran pasukan Belion yang ikut serta untuk menghadapinya. Mereka menatap Suho dengan penuh percaya diri, menganggap bahwa Suho masih dalam keadaan yang lemah setelah pertempuran sebelumnya. Suho yang sangat marah karena telah diremehkan memanfaatkan kekuatan tingginya untuk melesat maju ke medan pertempuran. Dengan kemarahan yang memuncak, ia menghajar musuh-musuhnya dengan sangat brutal dan ganas, menunjukkan kekuatan dan kemarahan yang tidak terkendali. Suho mengepalkan tangannya, berusaha mengendalikan kekuatannya untuk meningkatkan efisiensi dalam pertempuran. Dengan konsentrasi penuh, ia berhasil melancarkan serangan yang sangat brutal. Serangan tersebut membuat pasukan Belion tidak berkutik. Energi yang dikeluarkan begitu dahsyat, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawannya dan pasukan Belion pun musnah dalam sekejap. Tusk yang berada di sana berusaha menahan serangan tersebut dengan perisai sihirnya. Namun saat menahan kekuatan tersebut, Suho melesat ke belakang Tusk dan melancarkan pukulan yang sangat kuat, sehingga Tusk pun akhirnya hancur berkeping-keping. Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, energi Suho terus meningkat dan meluap-luap menunjukkan peningkatan kekuatan yang signifikan. Suho merasa bahwa sekarang ia bisa mengendalikan kekuatannya dengan lebih baik lagi berkat pertarungan yang tiada henti. Belion akhirnya turun tangan dan memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan setelah menyaksikan kekuatan Suho yang sangat luar biasa. Suho merasa bahwa musuh di depannya saat ini sangatlah kuat dibandingkan dengan ksatria hitam yang sebelumnya ia lawan. Lalu Suho menanyakan tentang jumlah pasukan yang sudah ia kalahkan. Belion pun memberikan jawaban bahwa hanya 1:3000 dari pasukan yang dapat ia panggil. Setelah mendengar hal tersebut, Suho merasa sangat bersemangat dan termotivasi. Ia kemudian memulai pertarungan dengan semangat yang meluap-luap dan tekad yang kuat untuk mengalahkan lawannya. Akan tetapi, Suho sangat kewalahan menghindari serangan Belion, karena pedangnya yang unik dapat berubah-ubah menjadi cambuk yang sangat gesit dan sulit diprediksi. Dengan kekuatan yang luar biasa, Suho menangkap pedang Belion dan melancarkan serangan balik. Pukulan dan tendangan yang sangat kuat berhasil membuat musuhnya terpental cukup jauh. Namun akhirnya Suho menyadari bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah ksatria hitam di depannya, melainkan sosok misterius yang sedang terbang di atas. Sosok tersebut kemudian turun dan langsung menuju ke arah Suho. Pandangan Suho terarah pada sosok misterius yang sedang menuju ke arahnya. Ia dapat merasakan energi yang kuat dan pekat yang dipancarkan oleh sosok tersebut. Tanpa ragu-ragu, Suho langsung melesat untuk menyerang lebih dulu. Bentrokan kekuatan yang sangat dahsyat pun terjadi, menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari kedua belah pihak. Akan tetapi, kekuatan sosok misterius tersebut jauh lebih kuat dari Suho sehingga ia mengalami kesulitan besar dalam menghindari serangan tersebut. Setiap serangannya sangat cepat dan mematikan. Meskipun demikian, Suho tetap berusaha untuk melawan dan mencari kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dengan harapan dapat mengalahkan lawannya yang sangat kuat itu. Suho berusaha melancarkan pukulan terkuatnya, namun serangannya tersebut dapat dengan mudah dihalau oleh musuhnya.
Akibatnya, Suho mengalami luka yang sangat serius di tangan, membuatnya semakin sulit untuk melawan. Suho yang tidak mempedulikan lukanya, maju secara membabi buta dengan harapan bisa menjadi sekuat sosok misterius di depannya. Ia tidak lagi memperdulikan nyawanya sendiri dalam upaya untuk mencapai kekuatan yang sama dengan lawannya. Namun, sosok misterius tersebut mengusap kepala Suho dengan lembut dan mengatakan apakah ia menikmati permainannya. Setelah mendengar suara tersebut, Suho akhirnya menyadari bahwa itu adalah suara ayahnya. Akan tetapi, ayahnya tidak memberinya waktu untuk berbicara. Dengan cepat, ayahnya mendorong Suho masuk ke dalam portal dan mengatakan bahwa ia masih banyak kekurangannya. Dengan penuh keringat, Suho akhirnya terbangun dari tidurnya dan kembali di ruang kelas tempat sekolahnya. Ia masih merasa sangat kebingungan, seolah-olah baru saja bermimpi. Namun, kejadian tersebut masih sangat jelas teringat dalam pikirannya. Kemudian, teman wanitanya yang ingin mengunci pintu kelas melihat Suho yang masih terlihat kebingungan. Ia kemudian menghampiri Suho dan mengajaknya untuk pulang bersama dengan harapan dapat membantu Suho melupakan kejadian yang baru saja dialaminya. Jinwoo yang berada di atas atap gedung sekolah menyaksikan perkembangan anak kesayangannya bersama pasukan para jenderal. Lalu Igris mengatakan bahwa sudah waktunya mengembalikan kekuatan dan ingatan monark muda yang telah lama tersembunyi. Igris yakin dengan kekuatan monark muda yang sekarang karena untuk pertama kalinya Suho berhasil melewati tes ujian sampai sejauh ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kekuatan dan kemampuannya. Namun Jinwoo mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk melakukan hal tersebut. Menurutnya, Suho masih belum bisa membaca situasi dengan baik dan tidak tahu kapan harus mundur untuk menyelamatkan diri sehingga masih perlu banyak pelatihan dan pengalaman. Oleh karena itu, Suho akan memasuki portal latihan secara berkali-kali untuk meningkatkan pengalaman dan kemampuannya seiring berjalannya waktu. Beru yang teringat kenangan masa lalu kemudian membuka hasil karya monark muda sewaktu masih kecil, yaitu karya gambar yang sangat mengagumkan. Dengan air mata yang bercucuran, Beru melihat karya monark muda dan merasa terharu serta bangga. Ia tidak dapat membayangkan bahwa anak kecil yang pernah menggambar dengan penuh semangat itu sekarang sudah menjadi pria yang hebat. Selanjutnya, terjadi kebakaran hutan yang lumayan besar di sekitar permukiman penduduk. Namun, tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 52 truk dan 800 personil yang dipimpin langsung oleh Pak Baek Yeonho. Di sisi lain, Yoo Jin-ho terlihat sangat bahagia karena istrinya telah mengandung selama 6 tahun. Sebagai direktur developer game, ia tidak sabar untuk berbagi kabar gembira dengan bawahannya. Setelah memberitahukan kabar tersebut, bawahannya pun memberikan selamat atas keberhasilannya menjadi seorang ayah. Di kantornya, terlihat ayah Yoo Jin-ho yang sudah tidak sabar menunggu kelahiran cucunya. Ia telah menunggu momen ini selama berabad-abad dan sangat bersemangat untuk bertemu dengan cucunya yang akan segera lahir. Lalu, langit yang cerah di sore hari tiba-tiba berubah menjadi gelap dan muncul fenomena aneh yang mirip dengan Mugen Tsukuyomi, sebuah fenomena yang sangat jarang terjadi. Gate, sebuah gerbang yang penuh misteri dan bahaya. Orang-orang umumnya merasa takut untuk memasukinya, namun bagi mereka yang berani, gate merupakan tantangan yang menarik. Mereka yang memilih untuk memasuki gate disebut sebagai hunter, para pemburu yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk menghadapi apapun yang ada di dalam gate. Di Departemen Asosiasi Hunter, seorang pegawai sedang memeriksa riwayat Hunter Rank E, yaitu Sung Jinwoo. Ia tampak terkejut dan heran memperhatikan banyaknya cedera yang dialami Jinwoo namun masih bisa bertahan sampai saat ini. Merasa kasihan, pegawai tersebut memutuskan untuk menemui ketua asosiasi hunter dan menyarankan untuk menghentikan Jinwoo sebagai seorang hunter. Ia khawatir bahwa Jinwoo sebagai hunter rank E akan terus mengalami cedera parah dan akhirnya meninggal dunia jika terus melanjutkan profesi sebagai hunter. Namun, ketua asosiasi memiliki pandangan yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa menghentikan Sung Jinwoo bukanlah pilihan yang tepat, mengingat perjuangan dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh hunter tersebut. Ketua asosiasi kemudian menunjukkan data seorang hunter rank B bernama Lee Ju-hee yang telah berhenti dari profesi hunter karena depresi dan ketakutan. Lalu, ia memerintahkan pegawainya untuk membujuk Lee Ju-hee kembali ke profesi hunter dengan harapan bahwa ia dapat membantu Sung Jinwoo dalam pertempuran. Di sisi lain, Jinwoo dan istrinya sedang menikmati pemandangan indah di sore hari sambil menunggangi naga mereka yang kuat dan gagah. Mereka berdua terlihat sangat bahagia dan harmonis menikmati keindahan alam bersama-sama.
Kemudian Jinwoo memberikan kalung indah sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-16. Setelah itu ia menyuruh istrinya untuk pulang lebih dulu karena Jinwoo masih memiliki tugas yang harus diselesaikan. Jinwoo memasuki portal misterius yang sangat besar dan berbeda dari portal lainnya. Portal ini memiliki keunikan tersendiri karena di dalamnya terdapat makhluk yang memiliki kekuatan sangat besar, seperti magnet yang menarik monster-monster ke dalamnya. Setelah memasuki portal, Jinwoo segera memanggil seluruh pasukan jenderal terkuatnya untuk bersiap menghadapi tantangan yang akan datang. Sementara itu, Suho kembali memasuki arena latihan yang secara khusus dibuat oleh Jinwoo untuk meningkatkan kemampuan anaknya. Arena ini dirancang untuk memberikan tantangan yang lebih berat dan melatih Suho menjadi lebih kuat lagi.